Shalom sahabat John Pregador. Terima kasih sudah setia mendukung channel ini. Saya berdoa kepada Bapa di sorga, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati sahabat setia John Pregador. Sahabat John Pregador, dalam video kali ini akan membahas satu tema yang menarik yang berkaitan dengan video atau kasus yang sedang viral, perihal tentang jin gemit yang ada di Kalimantan, yang akan disampaikan oleh Pendeta Gilbert Lumaindong dan juga apa kata Evangelist Daud Tony perihal tentang jin. Di mana sih sebenarnya tempat atau lokasi jin yang paling banyak di dunia? Akan dibahas secara tuntas oleh Evangelist Daud Tony. Maka dari itu, ikuti terus channel ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami akan belajar kembali tentang hal yang baru. Tuhan berkati hamba-Mu Pendeta Gilbert Lumaindong, dan juga berkati hamba-Mu Evangelist Daud Tony. Kiranya pakai mereka Tuhan untuk menjadi perpanjangan lidah-Mu, berkati pelayanan, keluarga, bisnis, apapun yang sedang dikerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Serta berkatilah sahabat pendengar setia John Pregador dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu demi nama Yesus. Amin. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita dukung program pemerintah ini, karena mungkin yang ngomong bahwa Kalimantan tempat demit Kalimantan hanya tempat jin buang anak. Sekarang saya mau kasih tahu, jin udah nggak mau buang anak di Kalimantan karena Kalimantan sekarang sudah maju. Mungkin Bapak hanya di Jawa saja kah? Bapak sebut diri wartawan kah? Tapi Bapaknya putar-putar di Jawa kah? Segitu emosinya Bapak bilang, siapa yang mau pindah? Banyak yang mau pindah. Banyak kekayaan di Kalimantan. Aduh, Bapak harus otak bagus Bapak. Jangan cuma arok-erok kekayaan Kalimantan lalu mau tinggal di Jawa. Kenapa kita nggak mau bangun Kalimantan? Ayo, saya percaya Sulawesi harus dibangun, saya percaya Sumatera harus dibangun, saya percaya pulau-pulau kecil-kecil harus dibangun, dan itu tugas pemimpin. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan mau dibodoh-bodohi dengan politik lalu kemudian akhirnya saling diadu. Pokoknya ada kegerakan politik oposisi yang selalu asal beda saja, ABS, saudara. Bukan asal Bapak senang, asal beda saja. Ini politik asal beda saja, ini yang kacau, saudara. Kalau udah politiknya politik asal beda saja, pokoknya mau halal mau haram, yang penting beda. Wah, ini kacau. Jadi persoalan dengan Kalimantan ini, saya percaya ini hanya dendam politik saja, ini hanya kebencian politik saja, dan ini politik ABS, asal beda saja, saudara. Nah, kita berdoa supaya jangan lagi ada politik kebencian, saudara, karena sudah terlampau banyak politik kebencian di bangsa ini. Kita lupa bahwa Belanda telah menebarkan virus yang berbahaya, yaitu Divide et Impera. Bagaimana kita diadu satu sama lainnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, itu Soekarno, bahwa perjuanganku jauh lebih mudah karena aku melawan penjajah, tetapi perjuangan kalian lebih berat karena kalian akan melawan bangsa sendiri. Nah, ini saudara yang saya khawatirkan, dan itu perlu kita doakan supaya pemindahan ibu kota betul-betul dalam ketulusan, pemindahan ibu kota betul-betul dalam hal yang baik, saudara, dan tidak boleh lagi ada saling menghina bahwa Sumatera begini, Kalimantan begini, lalu pulau-pulau di Nusa Tenggara begini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Indonesia kaya, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, dan bahasa saya bilang Indonesia hebat. Wah, haleluya. Jadi saya berdoa buat rekan-rekanku di Kalimantan tetap semangat, dan kemudian tidak membiarkan api kebencian ini merajalela kemana-mana. Dan kita juga doakan supaya keamanan di bangsa ini dan penegak hukum
akan menegakkan hukum dengan baik, khususnya buat Bapak EM dan mereka-mereka yang mulutnya bagus. Kalau kita orang Indonesia Timur bilang mulutnya bagus, yang kemudian saling menghina, menyerang. Betul, mungkin tujuannya nggak begitu, tapi slip of the tongue kiranya cepat dapat terselesaikan. Bagaimana selesainya? Apakah dengan restoratif justice seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, atau sesuai dengan hukum adat, atau sesuai dengan hukum positif? Itu bukan tugas kita, itu tugas tim penegak hukum. Kita doakan bahwa yang terbaik boleh terjadi, yang terbaik buat saudara EM maupun yang terbaik buat Kalimantan, yang terbaik buat bangsa negara. Itu yang kita doakan. Kalau sudah tidak keberatan, ayo kita doa khusus untuk pemindahan ibu kota dan kasus yang sedang terjadi antara saudara EM dengan masyarakat adat Kalimantan. Kita berdoa, Bapa, dalam nama Yesus, kami melihat hari-hari ini ada politik yang sedang digoreng-goreng, khususnya tentang pemindahan ibu kota. Ada kelompok-kelompok yang ABS, asal beda saja, sehingga tidak lagi melihat perkembangan bahwa bangsa ini perlu dibangun seluruhnya, sehingga perpindahan ibu kota adalah sesuatu yang baik yang dapat membangun dan mengaktifkan seluruh pulau-pulau yang ada. Kami bersyukur buat Bapak Presiden kami bersyukur buat DPR yang telah menyetujui, bahkan menyiapkan dan sudah menelurkan undang-undangnya tentang perpindahan ibu kota. Tapi masih saja ada kelompok-kelompok yang dengan agendanya sendiri, pokoknya ABS, asal beda saja. Itu sebabnya kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Segala isu-isu tentang Beijing baru, isu-isu tentang Cina yang akan membangun, kami patahkan di dalam nama Yesus. Karena ini bukan kebenaran, ini hanya kebencian. Karena itu kami doakan di dalam nama Yesus, sehingga kerinduan Bapak Presiden untuk membangun seluruhnya Indonesia boleh tergenapi dengan hikmat Tuhan di dalam nama Yesus. Upaya-upaya sekitar orang beliau yang mau memancing dan mencari keuntungan pribadi, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan, beri hikmat buat Bapak Presiden kami, beri hikmat buat DPR kami, supaya segala yang baik boleh jadi di bangsa ini, dan politik-politik kebencian boleh dihalaukan dari bangsa ini. Politik-politik turunan Belanda, divide et impera, supaya terus ada keributan di bangsa ini, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, sehingga urusan dengan Kalimantan dapat terselesaikan dengan baik, sehingga pemerintah dapat bekerja dengan baik, dan kami ucapkan berkat sehingga semua program-program yang berjalan dengan baik. Dan pada saat yang bersamaan juga kami berdoa politik kebencian ini hilang dari bangsa ini, dan Tuhan, biarlah para penegak hukum diberikan hikmat Tuhan untuk dapat menyelesaikan kasus antara Kalimantan dengan politisi EM ini akan berjalan dengan baik, sehingga tidak lagi ada kebencian terus-menerus di bangsa ini. Turunlah berkat, turunlah damai sejahtera Tuhan, turunlah kasih Tuhan yang sempurna, sehingga hal-hal yang baik boleh terus terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus. Hal-hal yang baik boleh terus terjadi, sehingga persoalan ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan kami masing-masing, khususnya para politisi, menjaga lidahnya dengan baik, tidak sembarangan dengan kalimat-kalimat yang menghina, merendahkan, membenci. Karena apa yang terpancar di perkataan kami berasal dari hati kami. Tuhan, tolong hati kami bersih, sehingga kata-kata kami selalu membangun dan menjadi berkat di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin, amin. Terima kasih Pendeta Gilbert Lumaindong. Seruan Pendeta Gilbert Lumaindong untuk kita semua agar kita berdoa di mana rencana presiden untuk pindahnya ibu kota negara ke Kalimantan. Kita doakan agar Tuhan buka jalan dan Tuhan mempermulus semua yang diperlukan, Tuhan sediakan. Karena banyak sekali pihak-pihak atau oposisi yang ingin menghambat rencana tersebut. Kita doakan agar Indonesia maju, mulai dari Kalimantan nanti ke Papua, ke Sumatera, dan juga Sulawesi, dibangun semuanya sehingga Indonesia semakin maju. Kita doakan hal itu. Dan kita akan dengarkan dari Evangelis Daud Tony apa sebenarnya genit, jin, dan lain sebagainya. Karena beliau adalah pakarnya, maka dia akan kupas tuntas perihal dengan itu.
supaya kita tak kabur, supaya kita mengerti apa sih yang terjadi sebenarnya tentang perjin-jinan ini. Mari kita dengarkan dari beliau. Kepada hambanya, Evangelis Daud Tony, kami persilahkan. Tuhan memberkati. Saudara kekasih dalam Tuhan, saat ini kalau kita melihat perkembangan-perkembangan terjadi di dunia, saat ini baru marak tentang dunia jin, betul saudara? Bahkan ada orang jual jin, ada jin yang biasa, jin super dan super lagi ya. Jadi ekstra super. Nah, itu pun harganya macam-macam. Yang lumayan ada harganya itu sampai 5 juta. Nanti yang super 15 juta, ekstra super itu sampai 25 juta. Di Surabaya ada, di Jakarta ada, betul ada. Dan juga ada lagi ya. Kemarin saya menangani suatu kasus, itu ada di Lampung. Saya bersama-sama Pak Jendi, sama Pak Jonathan, sama Pak Roni itu ya. Ada di Lampung saudara ya. Ada di suatu tempat, itu rumah, sampingnya itu kuburan. Ada kuburan. Nah, itu ada perinya saudara. Rumah itu ada perinya. Jadi pada waktu saat tertentu, itu ruangan itu wangi semua. Wangi semua. Baunya kayak daun pandan, tahu tidak? Daun pandan. Kalau daun pandan, kalau untuk mewangikan satu ruangan ini membutuhkan daun pandan berapa dicacah-cacah, betul tidak? Banyak ya. Itu tidak ada daun pandan sama sekali di tempat. Tidak ada daun pandan. Itu, tapi semua tuh ruangan tuh wangi semua. Sampai kamarnya itu wangi semua. Nah itu peri. Nah ini sering terjadi di mana-mana gitu. Nanti ada jin penunggu yang ada di hutan, ada jin penunggu ada di mana-mana, banyak sekali kasus. Itu saudara. Nah, hari ini kita akan membahas. Mari kita terlebih dulu membuka Alkitab kita di dalam kitab Imamat. Kitab Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Kitab Imamat pasal yang ke-20 ayat ke-6 sampai dengan ke-7. Kita baca bersama-sama. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata kita tidak boleh berhubungan dengan roh-roh peramal maupun roh-roh jin maupun segala apapun berbentuk mistik ya. Nah, arti mistik itu apa? Arti mistik adalah sesuatu yang terselubung, suatu yang tersembunyi, yang berhubungan dengan misteri, yang berhubungan dengan kuasa gelap. Kalau orang bicara tentang mistik, pasti yang bicara tentang masalah kuasa gelap. Nah saudara, kita akan perhatikan apakah jin itu. Sebenarnya jin sama setan ya sama. Yo jin yo setan, setan yo jin. Nanti demit, tuyul, genderuwo, peri sebenarnya sama. Nah, bodoh setan nih. Repotnya ada yang ngomong ada yang jin baik, ada jin jahat, betul ada? Nah, semua jin jahat semua sebenarnya. Nah, baik itu adalah kedok penipuan aja. Nah, saudara, akan saya ceritakan saat ini banyak terjadi di kuburan-kuburan tertentu. Ada jin di situ, betul saudara? Ada roh-roh di situ juga. Nah, apa yang dimaksud dengan jin? Sebenarnya yang dimaksud jin itu adalah roh yang mengawal orang tersebut sejak dari awal dia lahir sampai mati. Itu yang disebut jin. Nah, ada juga jin yang disebut suatu roh yang menghuni di suatu tempat yang ada di rumah atau di pohon. Nanti akan saya sebutkan pohon-pohon tertentu yang biasa dimasukin jin, yang senang sekali jin itu masuk ya. Dan binatang. Ada beberapa tempat-tempat tertentu yang jin itu suka masuk ke situ ya. Nah, saudara,
Yang disebut jin itu adalah sebenarnya sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa. Allah tidak pernah menciptakan setan, tapi Allah menciptakan malaikat sepertiga malaikat jatuh ke dalam dosa. Nah, sepertiga malaikat ini yang dipimpin oleh Lucifer, pusatnya itu ada di Timur Tengah. Jin banyaknya itu ada di, betul ya? Ada di Arab, betul ya? Ada jin apa banyak. Bahkan orang ke sana ada yang jual beli jin, betul ya? Apalagi di Mesir, wah banyak sekali. Jin super, multi super, macam-macam ya. Nah, Terima kasih sahabat John Pregador sudah menyaksikan diskusi, ceramah, khotbah bersama hamba-hambanya, yaitu Pendeta Gilbert Lumaindong dan juga Evangelis Daud Tony. Saya yakin dan percaya melalui ceramah hari ini kita mendapat sesuatu. Oleh karena itu, marilah kita bagikan hal yang baik ini kepada teman-teman kita. Seruan untuk berdoa untuk Indonesia, untuk presiden, perpindahan ibu kota, kita doakan agar Indonesia maju. Dan juga kita tahu bahwasanya jin itu adalah iblis atau malaikat yang jatuh, yang kemudian sebagian dari jin, sebagian dari roh jahat, sebagian dari jadi gubernurnya, begitu ya. Jadi ada jabatan-jabatannya. Jadi jin itu hal yang paling kecil, tetapi kita harus tahu kita punya Yesus yang punya kuasa lebih daripada itu. Terima kasih sahabat John Pregador. Mari kita akhiri dengan berdoa. Tuhan, terima kasih buat diskusi ceramah khotbah hari ini. Kami sangat diberkati. Kami mendoakan hamba-hambamu ini, berkatilah mereka sehingga mereka boleh terus menceritakan, mengabarkan kabar baik tentang iman, tentang pengharapan, tentang yang baik, sehingga kami boleh mengerti apa langkah dan tindakan yang kami ambil. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.